Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiaskar Anggraini dari Offering E24. Pada kesempatan kali ini akan membahas atau mereview materi mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang hakikat manusia, di mana di dalam Al-Quran telah dijelaskan 3 istilah untuk manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan Al-Nas. Sedangkan menurut Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan ada 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Bashar, Insan, Nas, dan Ab. Ditinjau dari segi historis, manusia disebut Bani Adam karena silsilah manusia berhulu dari Nabi Adam alaihissalam. Ditinjau dari segi biologis, manusia disebut Bashar yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, dan biologisnya. Istilah Bashar menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas berbeda dengan kulit hewan. Ditinjau dari segi intelektual, manusia disebut insan, yaitu terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Dan ditinjau dari segi sosiologis, manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungan untuk berkumpul atau berkelompok dengan sesamanya. Manusia juga menjalin persaudaraan, baik itu persaudaraan senasab, persaudaraan antar sesama umat Islam atau ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan antar warga bangsa atau ukhuwah wataniyah. Pokok bahasan materi yang berikutnya yaitu mengenai kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai khalifah atau wakil Allah. Sebagai hamba Allah, tugas dari manusia adalah untuk beribadah, tunduk, taat, serta patuh kepada Allah. Dalam hidupnya, manusia juga bertugas sebagai khalifah fi al-ardi atau penguasa bumi. Artinya, manusia sebagai penguasa bumi ini bertugas untuk mengelola dan mengendalikan apa saja yang ada di bumi untuk kemakmurannya. Karena istilah khalifah ini berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan, maka kekuasaan yang dipegang oleh manusia ini semata-mata milik Allah atau mandat dari Allah. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah selaku pemberi mandat, agar dalam menjalankan tugas kekhalifahannya, manusia selalu mendapat ridho dari Allah. Dan yang berikutnya yaitu mengenai tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah di sini diartikan dalam artian luas, tidak dalam artian sempit seperti sholat, zakat, puasa, tetapi ibadah dalam artian luas yaitu mengenai ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan di bumi, baik itu menyangkut hablum minallah dan hablum minannas. Bahasan yang berikutnya yaitu mengenai potensi positif dan negatif manusia, di mana manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diberi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjalani kehidupannya, baik itu menuju arah yang positif ataupun ke arah yang negatif, tergantung apa yang dicita-citakannya. Tapi oleh Allah, manusia ini telah diberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan manusia diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Potensi negatif atau positif dalam manusia dapat diketahui melalui uraian mengenai fitrah, nafsu, akal, dan hob atau hati. Yang pertama yaitu fitrah, atau dapat diartikan sebagai kejadian atau penciptaan, di mana manusia menurut fitrahnya adalah makhluk yang beragama. Apabila hal ini terpelihara dan dikembangkan, maka potensinya akan terwujud ke arah yang positif. Tetapi tidak sedikit manusia yang mengabaikannya, sehingga ia cenderung ke arah yang negatif. Yang kedua yaitu tentang nafsu atau jiwa. Pada hakikatnya, potensi positif manusia ini lebih kuat daripada potensi negatifnya, tetapi daya tarik keburukan ini lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Karena itu, manusia dalam Islam dituntut untuk dapat memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya. Islam tidak menganjurkan untuk membunuh nafsu, tetapi
dituntut untuk bisa mengendalikan dan mengarahkannya kepada nilai-nilai yang dapat mempertinggi derajat kemanusiaannya. Yang ketiga adalah hope atau hati, di mana hati ini berpotensi tidak konsisten, ada hati yang baik dan juga sebaliknya. Hati yang baik akan berpengaruh terhadap sifat-sifat manusia untuk melakukan hal yang terpuji. Sebaliknya, hati yang buruk akan berpengaruh terhadap sifat-sifat manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena pentingnya hati dalam kehidupan manusia, maka hati ini perlu dirawat dan dijaga agar terhindar dari penyakit yang dapat menyengsarakan hidup. Yang keempat adalah akal. Menurut Quraish Shihab, akal berarti pengikat atau penghalang. Artinya sesuatu yang mengikat atau menghalangi manusia agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Pokok bahasan yang berikutnya yaitu mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, di mana menurut para ahli ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Untuk faktor personal, ini berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti faktor biologis dan sosio-psikologis. Untuk faktor situasional berasal dari luar individu termasuk lingkungan. Pokok bahasan yang berikutnya yaitu mengenai ikhtiar dalam merealisasikan tugas hidup manusia. Agar sukses dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia dapat melakukan upaya-upaya berikut. Yang pertama adalah berilmu yang memadai, karena pemakmuran bumi dapat berjalan dengan baik, bahkan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan ilmunya. Yang kedua adalah bertindak secara nyata, di mana tanggung jawab untuk menjadi khalifah adalah tanggung jawab bersama. Yang ketiga adalah mencari lingkungan yang baik dan kondusif, mengingat besarnya pengaruh lingkungan dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan. Yang keempat adalah berdoa, karena doa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha. Yang kelima menjaga hati, dan yang keenam adalah semua dilengkapi dengan tawakal, menyerahkan keberhasilan dari segala sesuatu hanya kepada Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.